Selamat malam. Belum. Selamat malam semua. Sebentar ya. Bentar. Nih, kita tunggu Andi. Halo, Bro Bena. Halo, Bro Andre. malam. Malam Malam. Bro Andi, apa kabar? Kabar baik. Bro Andre gimana kabarnya? Sehat, sehat. Sehat Eh, ya? sehat. Gimana? Kemarin liburan Desember keluar keluar. Gak kemana-mana sih, di ini aja, di rumah aja. Anyway, congrats ya, Oke. peluang berhasil fundraise 55 juta dolar ya? US Betul. dollar ya? Thank you semua. Wah, keren, Ya, keren, jadi keren. pas banget hari ini kita announce funding kita Series B. Jadi total pendanaan 2021 110 juta. Jadi ini round yang ini 55 juta. Jadi mungkin sedikit background dulu sebelum kita mulai. Jadi funding rounding ini di lead oleh Excel. Jadi kalau misalnya teman-teman Hmm. di sini belum tahu, Excel itu juga salah satu private VC yang funding AXS juga gitu. Jadi teman-teman pecinta kripto, jadi Excel itu adalah salah satu visi yang dukung Axie Infinity ya. Jadi semoga nantinya mungkin bisa ada kolaborasi juga sama Axie Infinity di peluang. Nggak janji, tapi kita udah satu ekosistem sama Axie Infinity. Jadi semoga kedepannya peluang bisa menjadi lebih baik, apalagi didukung oleh visi-visi yang udah berpengalaman di bidang Welltech seperti Excel. Ya, keren, keren, keren. Sukses selalu Thank ya, dan you. semoga bisa menyediakan platform investasi yang top dan positif buat teman-teman yang mau investasi nih di Indonesia. Betul, thank you. Thank you semuanya. Jadi topik malam ini menarik sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kenapa saya come up with sama Andi come up with topik menentukan support dan resistance. Jadi ini berbarengan juga. Jadi belum lama peluang mungkin sekitar 2 minggu yang lalu peluang juga baru ngeluncurin satu feature baru di peluang untuk kripto. Jadi kita udah ada trading view. Jadi ini based on request juga dari user-user yang di peluang yang bilang kok peluang belum ada trading view-nya. Akhirnya kita masukin juga trading view, tapi saat ini masih adanya di cryptocurrency. Nah, Hmm. terus dari hasil-hasil komen di Instagram, kemudian juga hasil ya banyak yang DM juga dari user, kita lihat pertanyaan pertama yang paling sering ditanya itu gimana cara cari cuan dengan trading view nih, dengan advance chart. Nah, makanya ini kebetulan langsung deh karena kita ada partnership sama Bro Andi, ya udah kebetulan kita langsung udah bikin aja konten yang bisa jelasin gimana caranya trading pakai trading view. Nah, ini kan mungkin banyak cara ya teman-teman trading pakai mungkin nggak trading view lah sebutannya candlestick lah. Mungkin juga Hmm. ada orang yang pakai trading view tapi pakainya line chart atau mungkin lihat pakai chart yang lain, tapi specifically for orang Indonesia banyak kan ternyata pakai candlestick. Nah, pertanyaan Ya, yang paling banyak ditanya nih, gimana sih cara nentuin support dan resistance and gimana cara cari cuan dari support dan resistance Bro Andi? oke. Sebelumnya kongres dulu nih, kalau misalkan di aplikasi peluang sekarang udah ada ini ya buat teman-teman semua yang basicnya mungkin trader dan mau lihat kondisi pergerakan harganya seperti apa, udah ada di aplikasi peluang ya buat kripto ya khususnya ya. Nah, jadi Betul. sebenarnya basic dari support dan resistance itu adalah sebuah area psikologi ya. Jadi area yang sudah terjadi di masa lalu di mana sebenarnya sebelumnya itu ada rejection daripada harga. Kita let's say yang paling simple aja ya, mungkin yang teman-teman juga mungkin pemula bisa ngerti. Contoh kita let's say pergerakan harga rupiah terhadap dolar gitu ya. Mungkin kita sekarang tahu dolar di sekitar harga 14.300-an lah ya. Nah, let's say ya, kita pernah melihat bahwa harga dolar itu, satu dolarnya itu sekitar 13.000
ya. Nah, ketika harga dolar ke 13.000 di waktu yang lampau, itu harganya nggak berhasil turun lagi lebih rendah dari harga 13.000 atau 13.500 lah, let's say seperti itu. Artinya apa? Artinya di situ ada area psikologi di mana kita semua setuju bahwa 13.500 itu adalah harga yang sebenarnya cukup murah ya istilahnya gitu ya. Cukup murah dan ideal karena tidak berhasil turun lagi di bawah 13.500. Sedangkan sebaliknya waktu itu sempat kalau nggak salah pandemi ya, awal-awal pandemi, dolar itu ke 16 ribuan ya waktu itu. Nah, setelah ke 16 ribu, habis itu turun lagi, mantul, habis itu ke 15 ribu dan ke 14 ribu lagi, dan sekarang normal ya. Nah, di situ tuh ada sebuah level psikologi atau misalkan harga psikologis di mana di harga 16 ribu itu merupakan harga yang kita bisa bilang harga yang tinggi. Oke? Nah, informasi itu 13.500 dan 16.000 itu menjadi satu psikologi buat kita semua pelaku market bahwa ini sepertinya karena ada yang terjadi di masa lalu bahwa harganya pernah ke 16.000 dan setelah itu turun. Nah, psikologi daripada kita akan lebih prefer untuk ada sesuatu yang akan terjadi di depan based on sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau misalkan kita sekarang pegang dolar misalkan dan dolarnya naik ke harga 16.000, kita akan berpikir bahwa oh ini sudah harganya sudah cukup tinggi gitu ya, dan kita biasanya action yang kita lakukan adalah jual, dan biasanya ketika lebih banyak orang menjual aset tersebut harganya akan turun ke bawah. Jadi itulah sebenarnya konsep dari support dan resistance. Nah, sekarang gimana sih cara ngelihat support dan resistance di dalam sebuah grafik atau chart? Nah, caranya gampang aja sih sebenarnya. Ini salah satu yang paling gampang lah ya, untuk pemula atau beginner juga bisa lihat di grafik, di mana di situ ada sebuah pantulan harga rejection. Ketika harganya turun ke bawah dan nggak berhasil turun lebih dalam lagi, artinya di situ ada level support. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan dia naik ke atas, kemudian dia nggak berhasil naik ke atas lebih tinggi lagi, artinya di situ adalah area level resistance. Mungkin kita mau coba langsung lihat ke ini. Boleh. Jadi mungkin ini tadi Grafiknya banyak kali ya. yang bertanya. Tadi ada pertanyaan nih, kok Andi nggak bosen nih jawabin support dan resistance? Mungkin langsung dipraktekin aja gitu. Jadi Oh, iya, iya, mungkin biar boleh, yang boleh, boleh. relevan aja. Tadi postingan kan mungkin kita baru lihat nih BTC, banyak yang bilang BTC lagi pumping, ETH lagi pumping. Nah ini sekalian mungkin bisa Yes. dijelasin Bro Andi, apakah kena support atau enggak? Jadi mungkin lebih terus kira-kira gimana cari-cari cuannya kalau misalnya udah kena support atau how to trade it gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Jadi langsung aja kita ke grafik ya. Nah, ini sebenarnya adalah chart 4 hour time frame dari Bitcoin. Saya coba untuk ganti dulu ke daily kali ya. Nah, ini adalah daily ya, daily time frame. Nah, di daily time frame di sini kita lihat di sini sebelumnya ada rejection yang cukup signifikan ya di area sini kalau kita bisa lihat. Nah, sebenarnya di sini adalah level psikologi support. Nah, kenapa sebenarnya di sini bisa terjadi rejection yang lumayan signifikan? Karena kalau kita coba lihat ke sebelumnya, nah di sini kalau kita geser, ternyata di sini juga ada area di mana sebelumnya terjadi rejection juga di area sini, ya. Nah, ingat ya, level support dan resistance itu merupakan sebuah area. Jadi nggak pasti di harga misalkan 40.000 atau 42.000. Jadi dia merupakan sebuah area. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, kita tarik lagi mundur. Nah, di sini sebenarnya adalah satu area yang besar, di mana ini merupakan sebuah area support dan resistance. Jadi saya coba tarik pakai ini ya, tarik pakai rectangle tool di sini ya. Nah, kalau kita review satu-satu, di sini area resistance sebelumnya. Di sini juga area resistance. Nah, ketika harganya kembali lagi ke area resistance, di situ ada potensi harganya akan turun dulu. Kenapa turun dulu seperti tadi sebelumnya? Ketika di sini sebelumnya ada psikologis bahwa ketika harganya udah ke 42.000 nih, kemudian one day ya kan, dia akan masuk lagi ke 42.000, ada sebagian daripada investor yang melihat ini adalah area psikologi atau resistance. Jadi dia akan tend untuk menjual dulu asetnya ya di sini. Tapi ternyata kekuatan dari bayarnya lebih dominan sehingga resistance-nya akhirnya di breakout naik ke atas, ya kan? Nah, biasanya ada satu pola nih yang lumayan bisa jadi salah satu informasi ya buat kita ya.
atau strategi buat kita, di mana kalau resistance ini berhasil dijebol ke atas atau ditembus ke atas, dia berpotensi jadi support setelah itu. Kayak gitu. Jadi di atas ini adalah resistance, di sini sekarang jadi support. Jadi di area sini ada potensi harganya sekarang reversal, balik lagi naik ke atas, ya kan? Nah, sekarang naik lagi ke atas. Nah, ketika harganya ternyata sampai di atas sini, dia rejection ke bawah, dia mengalami rejection di atas sini, artinya di area sini itu adalah area resistance. Ya, ini adalah area resistance. Jadi kita bisa plotting dulu nih. Ya kan, kalau di trading view nanti enak kita bisa gambar ya, dan bisa kita tandain ini area resistance. Nah, setelah itu terjadi, ternyata dia turun ke bawah, biasanya targetnya di mana? Di support yang sebelumnya di sini. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini, Bitcoin-nya kemarin ini sempat naik ya, sempat naik. Kenapa bisa naik? Karena di situ memang ada level resistance, ada level support. Artinya memang mungkin most of the trader or investor akan melihat bahwa ini adalah area yang sebenarnya cukup aman untuk mereka melakukan pembelian aset tersebut, seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya secara psikologi dan mudahnya kenapa ada level support dan resistance di sebuah market. Kayak gitu sih. Gimana, ada yang udah jelas kan harusnya ya? Nah, mungkin ini pertanyaannya itu kan dari daily nih. Kadang-kadang mungkin orang bingung pertama kali trading, gue pakai time frame mana gitu. Tentuin supportnya dari mana. Kadang-kadang mungkin ini juga pengalaman gue dulu, misalnya trading ya, pas awal-awal kayak gue ngeliat, kok kayaknya gue dulu mungkin mulainya dari kayak 15 minutes chart gitu, yang sebenarnya salah gitu. Jadi perasaannya tuh karena pengen cari cepet cuan, gue pengen cari caranya gimana ya, caranya trading dengan secepat mungkin gitu. Akhirnya ujungnya pakai time framing shorter gitu, kayak misalnya di time frame 16 menit kita cari support, ternyata jebol-jebol terus gitu. Jadi ada istilahnya, kalau misalnya kita buy the dip, ternyata bukan buy the dip, malah makin terus-terus gitu. Malah ada sebutannya barang yang makin tinggi, makin harganya makin naik. Nah ini gimana ya Bro Andi? Misalnya mungkin banyak teman-teman di sini juga punya pengalaman yang sama. Kok kayaknya gue udah beli di support nih, tapi kok jebol terus gitu. Mungkin salah support atau gimana? Mungkin ini bisa diceritain juga nih dari BTC kemarin kan. Mungkin ada yang berasa, kok gue kemarin udah beli di 42.000, malah dihajar stop loss-nya ke 38.000 gitu. Mungkin psikologinya bisa dibantu nggak Bro Andi untuk jelasin kayak gimana sih caranya kayak menentukan secara psikologi mental gitu. Kemudian juga cara ngelihat kayak apakah ini support yang benar atau enggak. Oke, menarik ya. Sebenarnya pengalaman yang Bro Andre tadi bilang itu adalah pengalaman saya juga dulu waktu saya trading. Saya trading waktu itu fokusnya di time frame yang kecil, habis itu ya udah cuman lihat grafiknya di mana supportnya, habis itu ya udah di area support kan biasanya secara teori adalah level pembelian yang ideal ya. Tapi yang pertama kita nggak lihat yang namanya tren. Nah, ini yang saya juga waktu itu pelajari. Yang saya miss di awal adalah masalah tren. Nah, kenapa tren ini penting? Contohnya misalkan saya pakai baju ini ya, pakai baju jeans di sini. Dan ini saya lagi tren gitu, istilahnya kita lagi following the trend. Artinya banyak orang kalau misalkan beli atau misalkan menggunakan jeans ini akan jauh lebih safe atau lebih aman karena ikutin tren kayak gitu. Nah, yang miss adalah waktu itu kita tahu level supportnya di situ, tapi sebenarnya trennya lagi nggak bergerak naik gitu. Trennya lagi nggak uptrend, lagi nggak bullish. Itu juga waktu itu yang saya salah. Kenapa? Karena saya cuma fokus supportnya di mana, habis itu saya beli. Ternyata psikologi sebagai investor atau trader biasanya adalah lebih cenderung suka beli sesuatu yang jauh harganya itu lebih murah gitu ya istilahnya. Tapi kan ini lagi tren. Jadi kalau misalkan fashion ini lagi tren, biasanya harganya justru nggak lebih murah gitu ya, karena demand-nya lagi naik sebenarnya seperti itu. Tapi walaupun harganya udah naik sekalipun, karena dia tren, lagi trennya banget gitu ya jeans. Jadi walaupun harganya naik sekalipun, bisa lebih naik lagi sebenarnya seperti itu. Nah, cenderung kita beli itu biasanya saham-saham atau misalkan aset-aset yang nggak lagi ada di trennya. Itu kecenderungan daripada kita sebagai retail trader atau investor. Nah, jadi kenapa kalau misalkan saya suka share gitu ya di Instagram atau di YouTube, nomor satu itu poinnya adalah kita harus tahu dulu trennya seperti apa sekarang. Jadi kalau kita mau beli suatu barang, kita mau beli suatu aset, kita harus tahu dulu trennya saat ini lagi naik atau lagi turun. Karena itu sangat mempengaruhi dari dominan buyer dan sellernya. Itu harus kita tahu dulu. Jadi walaupun harganya kita tahu di sini ada
di level support, tapi kalau trennya lagi turun, artinya yang lagi dominan di market itu adalah si seller ini loh, kayak gitu. Jadi walaupun si support ini memang ada peluang untuk membuat harganya berbalik arah, tapi karena dominannya si seller, ya kan, di market, bisa aja suatu waktu itu lebih rapuh atau lebih riskan untuk di breakdown ke bawah atau dijebol ke bawah si support ini. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya selain support resistance adalah pertama kita harus selalu trennya. Jadi tren ini sangat penting kalau misalkan kita mau beli, usahakan beli yang lagi trennya in gitu. Kalau saya beli jaket kayak gini lagi tren gitu istilahnya, ya udah saya beli harga yang sedikit lebih mahal tapi belinya di support gitu ya. Harganya lagi terkoreksi sedikit nggak masalah, saya beli, abis itu ada potensi lebih tinggi lagi dia punya potensi untuk kenaikan harganya. Jadi yang pertama sebelum kita melihat support resistance di mana, kita ketika melihat suatu aset adalah lihat dulu nih trennya naik atau turun. Jadi menurut saya support resistance tanpa dikombinasi dengan tren jatuhnya kayak tadi, kita melihat atau mengira bahwa ini udah level support loh, harusnya harganya bisa mantul ke atas. Yes, ada potensi mantul ke atas, tapi seberapa tinggi sih kemungkinan dia bisa mantulnya dan seberapa jauh dia bisa mantulnya gitu ya. Itu didukung atau dilihat dari seberapa dominan si buyer ini ada di market. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan Nah, ya itu berlaku juga sama resisten sebenarnya. Kalau tuh. misalkan trennya lagi naik sekalipun walaupun resistor kita tahu di situ ada resistance, tapi kalau dominansi bayarnya atau buyer yang dari bawah gitu ya untuk melihat ini adalah barang yang bagus, resistensi tersebut juga punya potensi yang tinggi untuk di breakout ke atas. Sebenarnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kadang-kadang bagi teman-teman trader nih, gue mau trader short term gitu, jadi gue pengen carinya short term trend di 1 hour chart gitu. Jadi dia lupa kadang-kadang lihat weekly chart atau daily chart, ternyata karena dia berasa, gue mau trading 1 jam aja nih, karena gue pengen cari cuannya mungkin di 15 minutes gitu. Nah, mungkin saran dari Bro Andi ini untuk cari tren gimana? Dan mungkin kalau contohnya mungkin kayak sekalian sekalian aja ya. Contohnya kan sekarang nih BTC nih, lagi pumping. Emang Ya. kayak nggak tahu, saya ngeliat on the hindsight memang ada sedikit kecenderungan selling pressure ya di BTC, mungkin karena faktor makro, kemudian ada faktor teknikal. Nah, ini mungkin sekalian dicontohin juga sama untuk nentuin tren ini gimana? Apakah kita bisa langsung kayak oke, follow 1 day trend, atau misalnya bagi teman-teman scalper di sini ngeliatnya 1 hour, enaknya gimana nih? Oke, nah ini juga satu hal yang sebenarnya nanti kita masuknya udah lebih advance. Kenapa? Karena kita trading di time frame yang jauh lebih kecil, ya kan? Which is dimana trading di time frame yang jauh lebih kecil atau di time frame yang kita cuma mau scalping aja, itu nanti pendekatannya akan berbeda. Kalau misalkan kita mau lihat atau kita sebagai swing trader yang mungkin tradingnya itu bisa beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, itu biasanya patokannya di daily time frame. Itu untuk melihat trennya ya, daily atau weekly. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau trading di time frame yang lebih kecil, itu juga bisa. Cuman kan kita kalau trading di time frame yang lebih kecil atau tradingnya mau cepet gitu ya, misalkan kita intraday trading, artinya beli hari ini, sebelum hari ini close, udah kita take profit atau kita sell gitu ya asetnya. Nah, ketika kita melakukan yang namanya intraday trading, artinya kita kan cuma trading dalam 1 hari aja, time frame-nya hanya dalam 1 hari aja. Artinya kita nggak terlalu perlu untuk melihat tren yang besarnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tren, nanti ada 3. Ada yang primary trend, ada yang intermediate trend, sama ada yang minor trend. Nah, kita fokus coba lihat di tren yang kecilnya aja seperti apa. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin mau menentukan dulu di tujuan di awal, saya cuma mau trading kurang lebih dalam misalkan 12 jam ke depan aja gitu. Time frame saya sekecil itu. Artinya volatilitasnya juga nanti range-nya akan kecil gitu. Take profit-nya akan kecil, stop loss-nya juga nanti akan kecil. Yang dimainin biasanya adalah sizing-nya atau position sizing-nya ya, seperti itu. Nah, biasanya kita bisa melihat tren di 1 hour time frame. Dalam 1 jam ke belakang gitu ya. Karena kan time frame 1 hour itu artinya satu candlestick merepresentasikan 1 jam pergerakan harga, ya kan? Kemudian kalau kita lihat ada beberapa candlestick ke belakang, misalkan ada 24 candlestick ke belakang, artinya kita udah tahu nih, tren selama 1 hari ke belakang itu lagi naik atau turun. Karena kita nggak mau,
kita tradingnya nggak lebih dari satu hari gitu istilahnya. Nah itu udah bisa kelihatan, oh ya ini lagi naik, misalkan time frame-nya, walaupun sebenarnya major trend-nya atau misalkan time frame yang besarnya itu lagi turun, kita fokusnya di tren yang kecil aja. Kita fokusnya di tren yang kecil aja. Jadi kita ngambil yang namanya minor trendnya, bukan primary trendnya. Nanti untuk entry-nya, kita bisa entry di time frame yang lebih kecil lagi, misalkan 30 menit atau 15 menit. Jadi yang pertama tentukan time frame-nya dulu, baru kita lihat trennya itu dari time frame berapa. Seperti itu sih. Oke, jadi nggak peduli di bigger trendnya kalau bagi teman-teman yang udahlah gue pengen cari duitnya mungkin yang lebih cepat gitu. Jadi mungkin ini banyak dari teman-teman yang psikologinya suka keganggu nih kadang-kadang udah mungkin ada yang kita sebut kalau bahasa psikologi tradingnya adalah hindsight bias ya. Jadi karena misalnya kita udah ngeliat kayak time frame-nya, wah ternyata kayaknya masih buy nih BTC masih buy gitu. Ternyata Mm-mm. pas masih kita masukin ke 15 minutes atau 1 hour chart sebenarnya tuh chartnya downtrend, cuman karena kita hindsight biasanya kita bawa BTC 100.000, ujung-ujungnya tiap ada support di 15 menit kita beli. Bener nggak? Itu yang kejadian biasanya bagi teman-teman trader. Benar banget. Karena saya juga dulu seperti itu kurang lebih. Saya berpikir bahwa suatu hari harga pasti akan balik lagi gitu ke harga sebelumnya. Jadi walaupun turun sekalipun nanti juga akan naik lagi. Ya udah setiap support dibeli, akhirnya teknik averaging atau teknik martingale itu saya pelajari semua. Tapi hasilnya not good kayak gitu. Tapi pelan-pelan kita udah semakin ngerti, semakin wise. Kalau misalkan mau trading di support juga, ya harus dibatasin stop loss-nya di mana gitu ya. Walaupun kita tahu di sini stop loss kita tahu di sini adalah area support, bukan berarti support tersebut pasti akan membuat harganya berbalik arah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah market itu nggak ada sesuatu yang pasti, selalu ada resikonya kayak gitu. Jadi selalu antisipasi dengan stop loss tadi seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kan BTC lagi pump nih. Bener nggak sih the bigger time frame ini udah rebound lagi atau dead cat bounce nih Bro Andi? Mungkin ini banyak yang nanyain nih sekarang kalau kita lihat klasik komen-komennya. Boleh deh kita coba analisis Ya. Bitcoin kali ya, coba yuk. Bareng-bareng ya Hmm. biar teman-teman juga bisa belajar gimana mungkin view saya terhadap Bitcoin ini ya. Oke, sebelumnya saya mau coba lihat daily time frame-nya dulu karena biasanya saya perlu untuk melihat tren di dalam sebuah periode yang jauh lebih besar ya atau di daily time frame. Mungkin saya coba ganti dulu ya di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini adalah daily time frame daripada Bitcoin ya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan daily time frame dari Bitcoin sebenarnya untuk melihat tren ya, kita bisa melihat dari candlestick yang sekarang, kita lihat ke belakang ya. Kita lihat ke belakang, posisinya itu ada di bawah atau di atas kayak gitu ya. Kalau misalkan dari bawah sini ternyata sebelumnya itu dari atas, artinya sebenarnya secara tren dia lagi turun atau lagi downtrend. Nah, berarti di sini ya, kalau kita lihat ini tanggalnya 10 November. Dari 10 November sampai hari ini, itu market Bitcoin terkoreksi sebenarnya. Jadi dia masih cenderung turun. Kalau kita lihat di sini turunnya kurang lebih 43% ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita melihat daily time frame-nya atau time frame yang besar, saat ini tuh marketnya masih downtrend ke bawah ya. Karena salah satu indikasi downtrend adalah marketnya konsisten membuat yang namanya di sini lower high, di sini lower low, di sini lower high, lower low, ya kan, lower high lagi dan lower low lagi. Oke. Nah, biasanya inilah yang kita sebut dengan market structure ya. Jadi kalau misalkan saat ini lagi structure-nya seperti ini, artinya sellernya lagi dominan sekarang. Seperti itu. Nah, tapi kenapa kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa waktu ke belakang ini atau kemarin tepatnya, dia berhasil rebound di bawah sini. Saya kasih ini ya. Nah, kenapa dia berhasil rebound di sini? Ternyata kalau kita tarik ke kiri, itu merupakan area supportnya ya. Jadi ini nggak aneh, kenapa dia bisa rebound dan naik ke atas. Ini sebenarnya karena di sini ada area support. Jadi valid ya, ingat teori support resistance itu valid. Tapi apakah dia akan support ini akan strong, artinya next market movement-nya itu dia pasti akan naik ke atas? Jawabannya nggak tahu, ya belum tentu. Kenapa? Karena trennya ini sebenarnya di time frame yang lebih besar itu masih turun, cenderung turun. Nah, satu hal yang sebenarnya kita bisa
lakukan di sini, saya biasanya suka lakukan juga membuat yang namanya trend line, ya, membuat yang namanya trend line. Jadi saya kasih garis, saya tarik dari atas ini, saya hubungkan ke beberapa garis yang di luar ya. Jadi kurang lebih di sini. Nah, kelihatan ya kalau ini. Nah, jadi sebenarnya saat ini itu kondisinya memang si Bitcoin itu memang reject daripada area support. Tapi sebenarnya kalau secara garis besar, dia masih ada di bawah trend line. Artinya masih cenderung secara trennya itu downtrend. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini downtrend sebenarnya. Nah, sekarang kita mau coba untuk tarik ke time frame yang lebih kecil, yaitu 4 jam. Nah, di sini adalah time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam di sini jelas area di bawah sini adalah resistance, ya. Nah, sekarang kita mau cari support yang terdekat, di bawah ini support, kita sekarang mau cari area resistance yang terdekat, ya. Nah, area resistance yang terdekat adalah caranya kita cari di mana sih sebelumnya itu ada support yang kuat yang berhasil ditembus. Nah, kalau kita lihat di sini sebelumnya adalah area support. Ya, di sini area support. Kenapa di sini area support? Karena di sini sempat beberapa kali dia melakukan yang namanya rejection. Ya, di sini rejection. Sorry. Di sini rejection. Di sini rejection juga ya. Di sini ada rejection. Artinya ini memang area support. Tapi balik lagi, area support di sini ternyata masih belum bisa menahan dominasi dari seller ya. Jadi at the end of the day di sini dia marketnya atau harganya turun lagi, jebol ke bawah. Nah, setelah harga support itu ditembus ke bawah, dia itu bisa berfungsi sebagai the next resistance area di sini, ya. Which is sebenarnya ini juga ada trend line di atas ini. Jadi kalau kita perhatiin ya, pergerakan market kan seperti ini ya. Kalau kita perhatiin ya, di sini kosong, layar kosong. Market kan nggak ada yang selalu turun ke bawah signifikan ya. Tapi kadang-kadang secara structure itu market dia akan turunnya seperti tangga. Akan ada naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau teman-teman perhatikan. Jadi kalau saat ini sebenarnya view saya sendiri ini ada di dalam sebuah koreksi aja. Jadi ini adalah primary trendnya lagi turun, kemudian naik ke atas ini dia koreksi. Ya, kemudian sekarang turun lagi. Nah, ini ada potensi dia koreksi lagi di sini. Jadi ini masih area koreksi sebenarnya. Kemudian kalau misalkan nanti ada rejection, misalkan di area resistance di sini dia ada mengalami rejection, dia ada potensi untuk turun lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ingat, sebenarnya trennya itu masih downtrend ya, masih bearish. Nah, tapi di sini sebenarnya nanti ini ada another materi ya. Sebenarnya saya lihat di sini tuh ada sebuah area resistance lagi, atau biasanya suka disebut dengan area supply. Nah, di sini area supply ini di sini. Ya, di sini area supply, kemudian di sini. Nah, area supply ini juga bisa berfungsi sebagai resistance. Jadi kalau misalkan dia nggak berhasil naik di atas area tersebut, dia bisa potensinya terkoreksi ke bawah. Kayak gitu. Jadi saat ini sih sebenarnya masih a part of koreksi aja dari penurunannya. Kalau kita perhatikan kan penurunannya itu dari sebelumnya, let's say dari swing yang sebelumnya ya di sini ya. Penurunannya kan di sini 18% ya. 18% turun, jadi kalau misalkan sekarang itu naiknya kurang lebih udah 10%, itu masih a part of koreksi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kita masih lihat dulu untuk trading yang di time frame yang besar ya istilahnya, atau swing trading, sebenarnya kalau saya pribadi masih wait and see sih. Karena kalau saya mau menyimpulkan bahwa Bitcoin ini udah menarik lagi, biasanya saya akan coba, biasanya saya mau lihat Bitcoin ini pertama benar di sini udah ada support ya. Kedua, dia harus breakout daripada trend line yang ada di sini. Ya, ini adalah trend line. Dia harus breakout dulu ke atas. Ke sini ya. Kemudian ketiga, dia konsisten bergerak seperti naik tangga ke atas, kurang lebih seperti ini. Nah,
Jadi saya nggak beli di sini pun buat saya nggak ada masalah. Jadi yang penting saya menunggu konfirmasi dulu nih. Saya misalkan belinya nanti di sini, misalkan nanti saya beli Bitcoin-nya ya. Ini let's say aja ya, bukan analisis, tapi let's say skenario-nya seperti ini. Saya beli di sini pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya udah yakin ini confirm marketnya akan bergerak naik lagi. Kayak gitu. Karena bayarnya udah lebih dominan. Dan di sini ada pola. Misalkan di sini polanya adalah inverted head and shoulder. Ya teman-teman kalau misalkan udah belajar tentang chart pattern, di sini ada pola ini let's say ya, pola inverted head and shoulder seperti ini. Nah, itu juga menunjukkan bahwa adanya sebuah sebuah pergantian dominasi dari buyer dari seller menjadi buyer ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu sih view saya untuk Bitcoin kurang lebih, dan juga Ethereum juga kurang lebih sama, tapi sebenarnya ada beberapa altcoin yang justru punya trennya jauh lebih menarik sih daripada Bitcoin itu sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi rajin-rajin kalau misalnya cari kripto atau cari cari koin-koin yang berpotensi, nanti bisa juga ketemu yang mana nih yang lagi uptrend kayak gitu. Iya, menarik banget tuh Bro Andi. Jadi mungkin banyak dari teman-teman juga di sini kayak oke, buy every dip gitu, buy every dip, cuman nggak tahu kapannya gitu. Secara support memang secara psikologi memang kalau kita belum begitu menguasai, ujung-ujungnya akhirnya buy the dip sama averaging gitu. Tapi mungkin bisa kasih insight nggak sih, kasih tips dari Bro Andi gitu. Misalnya ya teman-teman mungkin nggak ada waktu trading gitu atau scalping gitu. Apakah buy at support itu selalu bekerja gitu? Kadang-kadang pertanyaannya gitu. Pertanyaannya, wah udahlah, gue mau gampang aja, gue buy at support aja, nanti jual at resistance gitu. Uh, ada tips nggak buat yang kayak gitu? Sebenarnya kan kadang-kadang, gue bingung nih mau cari kayak Bro Andi, mungkin nggak ada waktu gitu ya, mungkin kayak harus spend kayak setiap hari mungkin 4-5 jam untuk cari koin atau misalnya cari aset yang lain gitu. Apakah tiap kita ngeliat support itu kita bisa beli? Gimana tipsnya Bro Andi? Apalagi untuk aset yang Oke, volatile seperti crypto ya. jadi tipsnya adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang trader yang baik itu harus punya sistem, ya sistem trading. Jadi sistem ini adalah satu proses analisis dari awal sampai akhirnya menjadi decision. Kita beli atau enggak nih si aset tersebut kayak gitu. Nah, kalau sistem trading yang saya buat, saya udah sempat share juga sebenarnya ada 5 tahapan atau ada 5 elemen technical analysis. Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama adalah trend analysis ya. Kita lihat dulu nih uptrend atau downtrend atau sideways ya. Jadi misalkan ada 20 koin yang mau saya coba lihat. Kemudian saya akan coba lihat dulu nih trennya, apakah dia uptrend, downtrend, atau sideways. Yang saya pilih adalah yang uptrend. Jadi saya fokusnya di uptrend. Jadi kalau saya udah filter, oke, ini saham yang lagi uptrend sekarang. Kedua, saya akan cari support dan resistance-nya. Sebagai apa? Sebagai area untuk saya bisa melakukan entry poinnya di mana. Oke? Jadi ini adalah tahap yang kedua, menentukan support dan resistance. Sebenarnya cuma dua elemen ini aja, kita udah bisa make a decision untuk trading, beli, atau nanti kita punya barangnya kita akan jual di mana, di harga berapa. Cuman kalau nanti kita mau lebih detail lagi ke dalam, biasanya saya coba untuk lihat patternnya ada nggak sih. Di support itu nanti saya kecilin time frame-nya ke time frame yang kecil. Misalkan saya lihat harga Bitcoin itu udah masuk ke area support ya di daily time frame. Nah biasanya saya coba lihat 4 jam atau 1 jam, itu ada nggak sih pola reversal gitu. Jadi kalau misalnya ada candlestick yang lebih kecil, ada pola reversal, saya jauh lebih yakin nih untuk buy at support kayak gitu. Nah habis itu setelah tadi chart pattern, ada juga candlestick pattern. Biasanya kalau memang di area support ada kayak bullish Marubozu ya, bullish Marubozu yang tinggi, yang besar, secara psikologi itu kan menandakan bahwa buyernya udah kembali dominan di market. Nah, kalau misalkan saya menemukan candlestick yang seperti itu, dibarengin dengan volume yang menarik juga, saya akan jauh lebih yakin. Jadi portionnya mungkin biasanya akan mengaruhnya ke portion. Ketika saya belum terlalu yakin, saya masuknya mungkin masih setengah dulu nih. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti udah ada konfirmasi, saya bisa lebih yakin masuknya sesuai dengan money management yang idealnya seperti itu.
Tapi kalau misalkan belum terlalu meyakinkan gitu ya di support, tapi belum ada pola reversal atau misalkan belum ada candlestick yang menunjukkan bullish dominan, itu biasanya saya masuknya atau risknya kecil dulu gitu ya. Kalau biasanya saya trading dengan risk 2%, saya mungkin kecilin dulu risikonya 1% aja dari modal. Nah, yang terakhir saya kadang-kadang suka konfirmasi dengan indikator. Biasanya indikatornya momentum indikator buat ngeliat apakah ada divergence. Ya, divergence itu adalah perbedaan antara price dan harga yang bisa menunjukkan turning point atau reversal. Nah, itu adalah satu sistem trading yang bisa kita miliki dan kita bangun. Kalau kita udah melewati tahap itu, akhirnya kita bisa make a decision. Ini layak nggak nih buat gue beli si aset kriptonya, kayak gitu. Jadi, so far dengan sistem trading yang saya coba untuk bangun seperti itu udah lebih dari cukup sih untuk mencari potensi-potensi, walaupun nggak bisa 100%, kayak gitu. Biasanya cuma 50% juga win rate-nya, atau bahkan kurang, tapi kita bisa atur yang namanya money management-nya. Jadi kalau misalkan ternyata udah nggak sesuai, kita bisa langsung cut loss dengan cepat gitu ya, cut loss dengan cepat karena udah nggak sesuai dan segala macam. Nanti itu masuk ke part yang selanjutnya gitu, dimana kita manage posisi kita atau misalkan money management strateginya seperti apa, kayak gitu. Jadi bikin aja sistem tradingnya kalau menurut saya. Kalau mau yang coba simple juga nggak ada masalah. Kalau misalkan kita mau bikin, make sure backtest dulu gitu ya, backtest dulu dari chart atau history dari 2017 misalkan sampai 2021, sistem trading yang kita coba untuk bikin itu berapa persen sih win rate-nya. Jadi kita akan lebih confidence kalau misalkan ketemu dengan skema yang sama yang sebelumnya kita coba backtest, kayak gitu sih. Oke, ini menarik banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau udah lihat support sama resistance, kadang-kadang banyak teman-teman yang lupa tentang makro. Apalagi buat aset volatile kayak kripto gitu. Yang katanya sebenarnya dulu, cryptocurrency anti makro gitu. Tapi ternyata sebenarnya korelasi cryptocurrency sama makro itu besar sekali gitu. Nah, Bro Andi mungkin kan udah jago teknikal gitu. Nah, Bro Andi sendiri tuh kadang-kadang peduli sama makroekonomi nggak sih? Atau misalnya kayak US dollar, atau misalnya kayak any news gitu. As a trader yang benar-benar technical trading, do you read macro news atau apa? Kalau saya sih emang cenderungnya lebih swing trading ya. Jadi lebih banyak perhatiin kadang-kadang fundamental sama sentimen gitu. Tapi bagi Bro Andi yang banyak lihat technical, do you see makro? Mungkin banyak teman-teman dari sini yang suka nggak peduli dengan berita makro gitu. Tapi what do you think about that one itu untuk mempengaruhi support dan resistance-nya? Oke, iya. Jadi makroekonomi memang secara siklus daripada ekonomi itu pasti akan berdampak ya terhadap semua aset yang bisa kita perdagangkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang makroekonomi adalah satu hal yang saya pribadi juga sometimes ngikutin ada sentimen apa, ada news apa. Dan kemudian saya recheck lagi nih sama si technicalnya atau price actionnya seperti apa. Kenapa? Karena sebenarnya kan prinsip daripada technical analysis salah satunya adalah market price discount everything. Artinya apa yang ada sesuatu apa atau news, berita, psikologi di market itu sebenarnya sudah bisa tercermin dari price action-nya atau tercermin daripada pergerakan harganya. Nah, biasanya saya akan compare nih. Kalau memang misalkan newsnya lagi kurang bagus dan price action-nya juga lagi kurang bagus, memang itu adalah satu indikasi bahwa kita lebih baik stay out dulu nih ke market sampai nanti ada satu momentum yang bagus lagi dan secara price action juga bagus, secara makronya juga positif, baru kita bisa melihat dan cari peluangnya lagi, kayak gitu. Jadi memang makro salah satu yang saya coba untuk lihat dan biasanya saya konfirmasi lagi dengan price action-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau saya pribadi saya coba lihat dan tapi at the end of the day saya akan make a decision-nya based on technical lagi, balik lagi gitu, karena memang saya seorang technical analyst kayak gitu ya. Tapi memang makro ada pengaruhnya terhadap pergerakan harganya juga aset-aset secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, tadi saya sambil bacain komen, ada yang menarik nih. Katanya ilmu bandarmologi sama ilmu candlestick canggih bandarmologi gitu. Tapi kalau buat di kripto, ilmu bandarmologi itu ada nggak sih? Kalau saya sih ngeliat kalau market cap-nya gede besar banget ya. Menurut saya, no one can control kripto kecuali you are the whale yang control exchange itu, atau mungkin ya altcoin, coin micin gitu. What do you think of like
that perception gitu. Kan bandarmologi menurut saya is like a price and volume game gitu. Kalau candlestick ya bener kan kita cari support, resistance gitu. Menurut Bro Andi, as a professional trader, uh, what do you think is most important? Mungkin tipikal Bro Andi gimana, terus gimana caranya nih bagi teman-teman nih kayak ya udahlah biar biar lebih ngerti aja sih, kadang-kadang susah jelasinnya gitu. Ya, sebenarnya saya mau ngejelasin dulu ya sebenarnya bahwa ilmu bandarmologi itu memang secara logika logika berpikir dari perdagangan market itu secara faktanya seperti itu ya. Maksudnya sometimes yang kontrol harga atau misalkan yang membuat harga itu bergerak nggak mungkin kita sebagai retail. Kenapa? Karena kita itu trading dengan jumlah yang kecil gitu ya. Sebesar apapun kita nggak mungkin bisa menggerakkan market seperti itu. Jadi actually yang kita coba untuk perhatikan adalah gimana whale ini, kalau di crypto whale gitu ya, atau bandar ini bergeraknya seperti apa. Jadi ketika psikologi si bandar itu kita bisa dapat informasinya, kita bisa follow the bandar gitu ya. Karena kita tahu, oh ya ini bandar udah beli di harga teoritisnya atau misalkan udah beli di harga yang oke, dia udah melakukan akumulasi, sekarang udah saatnya harganya bergerak naik ke atas gitu ya, karena dia udah cukup akumulasi di harga, harga tertentu. Kemudian harganya bergerak naik ke atas dan kita follow the market maker, istilahnya seperti itu. Nah, technical analysis itu sebenarnya me, udah melihat semua aspek daripada perilaku si whale ini atau si bandar ini di dalam sebuah grafik. Kalau misalnya kita belajar Wyckoff teori atau misalkan Dow teori, itu mereka juga bilang bahwa ada sebuah fase di mana ada yang namanya accumulation fase, accumulation phase. Itu memang yang memiliki kontrol terhadap aset tersebut saatnya melakukan yang namanya akumulasi. That's why kalau kita perhatikan di market, biasanya ketika mereka akumulasi, mereka akan jaga harganya itu di sebuah range tertentu. Kenapa? Karena mereka lagi collect atau lagi ngumpulin barangnya. Dan kemudian setelah dia breakout atau berhasil masuk ke step yang kedua atau ke fase yang kedua, biasanya kita bisa sebut markup ini ya, markup phase. Nah itu kita tinggal follow aja bandarnya atau misalkan whale-nya. Dan itu sebenarnya kelihatan dari technical analysis, dari price dan volume kayak gitu. Cuman memang kalau di Indonesia bandarmologi ini kan mungkin populer karena kita bisa lebih deep lagi melihat dari perspektif yang lain, dari perspektif siapanya gitu ya, siapa yang melakukan akumulasi dan distribusi tadi dengan melihat kode broker atau broker summary. Jadi itu memang sebenarnya satu ilmu yang nggak bisa lepas dari technical analysis. Kenapa? Karena terlihat jelas di sebuah grafik bahwa kalau misalkan memang whale ini atau bandar ini, market maker ini melakukan akumulasi, itu kan kelihatan secara perilakunya di sebuah pergerakan harga kayak gitu. Dan itu udah dijelaskan sebenarnya secara Dow teori maupun Wyckoff teori itu sendiri kayak gitu. Cuman memang di Indonesia uniknya adalah kita bisa melihat siapanya gitu ya, atau broker mana nih yang lagi akumulasi, dan itu sebenarnya itu adalah poin plusnya sendiri bagi kita retail trader untuk tracking nih siapa nih yang lagi ini. Jadi itu additional information aja yang sebenarnya good kalau misalkan kita bisa kita bisa adaptasi broker summary analysis ke dalam technical analysis kita. Jadi itu lebih sempurna lagi sebenarnya. Kita bisa lihat dari saat ini fase apa dan siapa yang lagi melakukan seperti itu. Oke, menarik sekali penjelasannya Bro Andi. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir sih buat Bro Andi, mungkin sekalian sharing. Nah ini kan ya baik lagi ya, ini berhubungan dengan fear and greed gitu. Nah kadang-kadang kita itu sebagai trader atau sebagai investor yang mungkin belum berpengalaman, kalau ngeliat harga jatuh gitu kena support terus, selalu berpikirannya kayak oh kayaknya jatuh terus nih kena support gitu. Padahal di satu sisi kalau kita dengerin kayak the great investor gitu kayak macam Warren Buffett atau even ya kayak all the hedge fund manager gitu, when there is blood in the market, it's time to buy gitu. Cuman bagi kita eh, ketika marketnya turun malah justru jadi takut karena supportnya jebol terus gitu. Mungkin bisa sharing pengalaman Bro Ani nggak? How to overcome that fear ketika misalnya Bro Ani nggak satu harga, misalnya udah punya keyakinan bahwa oke ini uptrend kena support, pengen beli tapi masih ada rasa fear gitu. Mungkin bisa sharing nggak pengalaman how you overcome the fear and greed, uh, padahal Bro Ani udah tahu support and resistance-nya ada di situ. Oke, ini pertanyaan yang bagus dan menarik ya. Sebenarnya
kalau saya mau jawab, setiap trader atau setiap investor itu sebenarnya punya investing plan dan trading plannya masing-masing. Kenapa bisa muncul yang namanya fear and greed? Itu karena uh, apa namanya, psikologi kita ketika melihat market seperti apa. Kita bisa menjadi fear ketika kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di market, dan ketika marketnya turun luar biasa kayak gitu ya. Tapi kita bisa lebih yakin ketika kita menguasai sebuah keilmuan istilahnya, atau sebuah basic dasar di mana kita bisa mengerti market jauh lebih dalam lagi. Jadi kalau saya pribadi, mungkin ketika terjadi fear ya di market, ketika marketnya crash atau turun ke bawah, mungkin sebagian orang bilang ini adalah kesempatan gitu ya. Mungkin ada juga sebagian orang yang hold posisinya, dan ketika turun semakin dalam semakin semakin cemas, dan pikirannya akhirnya ini cut loss atau enggak, atau misalkan ditambah lagi atau enggak, dan segala macam. Itu sebenarnya karena sesuatu yang kita lakukan yang sebenarnya, kalau saya bisa bilang ya, itu adalah kesalahan kita gitu. Kenapa? Karena kita menjadi takut terhadap keadaan market. Kalau saya pribadi, sebenarnya saya simpel aja. Kenapa saya tadi bilang kita perlu sebuah sistem trading? Itu sebenarnya untuk berpikir dan bertindak jauh lebih objektif. Ketika kita mengandalkan emosi ketika trading, tadi kan kalau kita lihat fear and greed itu adalah dua psikologi yang sebenarnya berdampak kepada kepada emosi kita, sehingga kita tidak trading dengan lebih objektif. Nah, how to overcome fear and greed tadi dengan memiliki sistem trading yang jelas kayak gitu. Kalau misalnya kita punya sistem trading dan ketika marketnya memang tidak sesuai dengan sistem trading kita, artinya kita simply nggak perlu melakukan apa-apa karena memang belum sesuai dengan edge yang kita punya gitu, atau sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, ketika misalkan market Bitcoin-nya crash, atau misalkan market sahamnya crash kayak gitu, saya tetap akan sabar, dan saya nggak, kalau di mindset saya adalah kita sebenarnya nggak perlu benar-benar bisa beli barang atau nentuin sebuah harga aset di titik yang paling rendah untuk kita beli kayak gitu. Karena sebenarnya itu jauh lebih beresiko ya, buat kita sendiri jauh lebih beresiko untuk mencari di mana sih harga paling rendahnya atau bottom fishing istilahnya ya. Jadi kalau saya pribadi jauh lebih menunggu yang namanya konfirmasi. Ini beneran nggak sih udah bottom? Ini udah reversal belum sih? Ini udah kembali naik lagi belum sih? Jadi itu yang saya cari. Kalau misalkan beberapa indikator yang sesuai dengan sistem trading saya udah menyatakan, oke, ini bisa dibeli, ya udah saya masuk dengan resiko yang jauh lebih terukur, dan saya tidak pakai emosi yang tadi. Emosi yang tadi saya hilangkan. Jadi saya jauh lebih objektif, dan ini sesuai dengan sistem trading loh. Kalau misalkan ternyata dia salah, turun, ya udah tinggal cut loss plan-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi simple itu sih. Karena balik lagi, kita nggak bisa menggerakkan market, dan kita nggak bisa benar-benar memprediksi atau tahu 100% marketnya mau kemana, mau bergerak seperti apa, mau hari ini atau besok membuat bottom atau peak kayak gitu ya. Jadi sesimpel kita meresponi aja market. Saya selalu bilang bahwa kita sebenarnya nggak perlu terlalu berasumsi ini bakal naik atau turun, ini bakal reversal atau bakal breakout. Kita hanya perlu yang namanya meresponi aja. Oh iya, ini kalau misalkan breakout, kita udah siap nih buat buy. Tapi kalau ternyata nggak jadi breakout, ya udah nggak perlu buy. Istilahnya seperti itu. Jadi nggak perlu berasumsi terlalu cepat. Yang penting kita bisa punya planning. Kalau misalkan skenario A, apa yang kita lakukan. Kalau ternyata skenario-nya B, apa yang kita lakukan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, menarik sekali penjelasannya. Jadi itu last question dari saya. Mungkin saya recap dikit ya. Mungkin bagi teman-teman yang ya selama ini mungkin belum punya trading plan gitu, terus yang masih suka ikut-ikutan FOMO. Jadi mulailah belajar bikin trading plan ya. Jadi bisa overcome fear and greed gitu. Karena dari pengalaman trading atau investasi, memang fear and greed itu menjadi musuh dalam trading ya. Walaupun kita kadang-kadang kita udah tahu nih fundamentalnya, oh kelihatannya akan naik gitu. Atau misalnya teman-teman ya very simple aja lah. Mungkin teman-teman invest di satu saham atau kripto yang sebenarnya fundamentalnya bagus, ya udah teman-teman kan lebih enak gitu karena teman-teman percaya bahwa oke ini fundamental udah bagus. Nah, bagi teman-teman yang technical trading, balik lagi tadi Bro Andi udah bilang bahwa ya harus ada trading plan gitu. Mungkin kalau fundamental itu trading plannya gampang banget ya. Mungkin lihat, wah company apa misalnya kayak saham, earningsnya bagus, shareholdernya bagus, kemudian ada berita. Nah itu sebenarnya kan udah bisa dibilang sistem trading ya. Berarti kita beli saham langsung beli,
kita percaya aja. Tapi untuk technical trading, karena banyak teman-teman nggak liatin fundamentalnya, harus lebih strict lagi sih untuk ngeliatin kayak mana support, mana resistance, atau mulai cicil beli pas daerah sistem trading masing-masing gitu. Jadi I think that's the tip from me. Dari Bro Andi juga tadi udah cukup banyak menjelaskan tentang support dan resisten. Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum download peluang, minggu lalu kemarin di Instagramnya Andi, bisa dicek di Reels-nya itu, peluang lagi ngadain giveaway, hadiahnya iPhone 13. Jadi masih ada periode sekitar seminggu lagi. Untuk teman-teman yang belum download peluang, belum register, silakan ditonton Reels-nya Andi. Di situ udah jelas sekali apa term and condition-nya, gimana cara untuk dapetinnya, dan kita masih ada waktu gitu. Jadi please tonton Reels-nya Andi, udah ada di IG Fit-nya dia juga. Mungkin ada last word dari Bro Andi untuk teman-teman di sini semua. Ya mungkin last word dari saya adalah sometimes kita itu nggak perlu merasa jauh lebih pintar daripada market gitu ya. Jadi kita harus stay humble sama market, karena saya pun walaupun saya sometimes sering bikin beberapa analisis terhadap market ini dan itu, saya selalu punya ruang di mana saya merasa ini bisa salah, ini bisa salah, ini bisa salah. Untuk apa sih tujuannya? Untuk biar kita nggak overconfidence aja dan kita tetap stick ke dalam sistem trading kita. Jadi kalau nggak sesuai dengan sistem tradingnya, ya udah kita nggak perlu trading, atau ya kita cari market yang lain atau aset yang lain. Dan sebenarnya kita nggak perlu strict atau fokus ke satu aset aja, misalkan trading di Bitcoin aja gitu ya, karena banyak pilihan aset yang lain. Atau mungkin kalau kita bisa melihat peluang ada di instrumen trading atau investasi yang lain, kita bisa switch ke sana gitu ya. Maksudnya dalam artian kita fokusnya lebih di market yang tersebut, atau di market yang jauh lebih clear atau yang lebih jelas kayak gitu. Dan sebenarnya peluang sendiri kan provide banget ya untuk trading, atau provide banget banyak instrumen tuh di dalamnya. Jadi Betul. sebenarnya menurut saya enak banget sih buat investor atau trader yang teman-teman mau coba untuk trading di peluang gitu ya. Jadi satu rekening gitu istilahnya, satu capital itu bisa trading di beberapa instrumen yang beda-beda kayak gitu sih. Itu mungkin pesan terakhir dari saya. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini very good session. Next month kita ada lagi nanti dengan topik-topik yang lebih menarik, mungkin masih berhubungan dengan technical analysis, kemudian dari psikologi trading. Jadi tetap follow IG Peluang, kemudian follow IG Andi juga, karena banyak informasi yang ditawarkan juga Andi juga, apalagi masih ada giveaway-nya Peluang di sana. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar Peluang, yuk download Peluang, masukin kode referralnya Andi2, kemudian fund the account any amount, dan siapa tahu teman-teman beruntung untuk dapetin iPhone 13 yang akan diundi minggu depan gitu. Terima Oke. kasih atas waktunya. Thank you Bro Andi atas waktunya. Sampai ketemu Thank di you. Selamat lain malam. waktu. Ya, Thank you selamat semua. malam. Bye. Bye Selamat malam. bye. Thank you. Bye.